أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, kemudian diberikan istiqomah untuk tetap bisa menjalankan ibadah terutama pada subuh kali ini yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan, diberikan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua apa yang telah kita lakukan, amal ibadah semuanya yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kehidupan kita mungkin semuanya kita sudah mafhum ingin yang terbaik di dunia dan di akhirat. Makanya kita sering berdoa. Dalam doa kita sering kita panjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu sedikit apa yang ingin saya sampaikan pada subuh pagi ini tentang bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tentu berharap semuanya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini dalam sebuah kutipan yang disampaikan oleh Ali Zainal Abidin yang berbunyi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yaitu apa saja? Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan hambanya. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan hambanya. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya kepada hamba-hambanya. Yang artinya apa? Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan karena tidak tahu apa yang kita lakukan, ibadah yang mana yang Allah ridhoi, ibadah yang mana yang Allah terima. Karena itu kita jangan sampai menganggap sepele, menganggap hal kecil atau menganggap ibadah yang sudah kita lakukan ini akan istilahnya mendapatkan nanti seperti yang kita harapkan, yaitu nanti yaumul akhir atau mendapatkan surga Allah. Padahal kata Allah sendiri, sebelum kita beriman dan beramal soleh, jangan sampai berharap kita akan masuk surga. Untuk itu ibadah apapun, sekecil apapun, mari kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, karena kita tidak tahu yang mana ibadah yang kita lakukan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari tahajud kita, apakah sholat sunat yang lainnya, apakah puasa sunat, apakah puasa yang wajib. Tentu kita tidak akan pernah tahu ibadah yang mana yang Allah akan terima. Tetapi di dalam hati, di dalam pikiran kita tetap kita berhusnudon. Semoga semua yang apa yang kita lakukan ini, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal ini dikisahkan pada zaman dulu ada ulama, mohon maaf saya lupa namanya. Jadi ketika itu ulama tersebut mengarang kitab, menulis tentang semua kitab-kitab gitu ya Bu. Kemudian bermimpi, di dalam mimpinya beliau dihadapkan pada satu masa, yaitu ketika dihisab. Ketika itu
beliau karena sering menulis kitab, ada lalat Bu, ada lalat amperi, kemudian si tinta dalam pulpennya itu disedot sama lalat ketika beliau menulis kitab. Ketika itu si lalat sedang istilahnya menyerap tintanya, menyedot tintanya itu, beliau diam dulu. Beliau diam sampai si lalat itu merasa kenyang menyerap si tintanya. Ketika sudah selesai, lalat terbang, beliau melanjutkan. Ketika itu dihadapkan dan ditanya pada saat hisaban, ketika itu beliau tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah, padahal beliau ahli ibadah, istilahnya syekh, ulama, kemudian banyak menulis kitab, tetapi belum tentu dan tidak pasti akan masukkan ke dalam surga. Kemudian beliau komplain di dalam ungkapannya, ya Rob, kenapa saya tidak masuk surga, padahal saya bla 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 bla, banyak kitab, banyak semua amal yang dia lakukan disebutkan di hadapan Allah. Kemudian Allah menjawab, tidak, bukan karena itu, bukan karena kamu sudah menulis kitab, sudah beramal sekian banyak, tetapi ada hal yang ingin saya sampaikan. Ketika kamu menulis kitab, kamu telah mengabaikan atau telah membiarkan si lalat menyedot tinta yang sedang ada dalam pulpen itu sampai si lalat itu kabur. Kemudian ketika itu, ya Allah, maafkan saya, kata si ulama, karena waktu itu ketika saya menulis kitab, katanya ya, ada lalat yang mengganggu itu, padahal saya biarkan. Dan akhirnya setelah meminta maaf dan memohon ampun, ulama tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Padahal amal yang seperti itu Bu ya, padahal kayak yang sepele. Itu seperti hal yang kita abaikan gitu, hal yang seperti itu. Contoh kalau dalam kehidupan kita mungkin saat ini ketika kita berjalan, ada ranting, ada daun, atau misalkan ada pakaian atau jemuran orang lain yang jatuh, kita mungkin sering mengabaikan, padahal hal tersebut bisa menjadikan ibadah yang Allah ridhoi. Itulah seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita bantu orang lain, atau misalkan untuk ibadah-ibadah yang seperti yang besar-besar bisa kelihatan, itu mungkin kita bisa lakukan. Tapi hal-hal yang seperti itu sering kita abaikan. Padahal belum tentu amal yang sudah kita lakukan yang paling besar atau yang sering diharapkan pahala-pahala yang besarnya itu dari ibadah yang besar. Belum tentu. Karena itu Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatannya supaya apa? Hamba-hambanya itu tidak merasa puas. Hamba-hambanya itu tidak merasa, saya udah ibadah sekian banyak, saya udah sedekah sekian banyak, udah tahajud sekian banyak, udah merasa dirinya mantap, bahkan sampai dalam dirinya sudah merasa pede akan masuk surga. Padahal seperti yang sudah sering disampaikan bahwa surga didapatkan bukan karena ibadah kita, bukan karena amal-amalan kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain yang mungkin kisahnya sudah pada dengar semuanya, ketika ada seorang punten pelacur lah istilah kalau kata kasarnya Maya, istilahnya, kemudian PSK gitu ya. Kemudian di perjalanan menolong seekor anjing. Nah, ketika itu si anjing itu sudah ditolong dan akhirnya si perempuan ini meninggal dunia, kemudian bertobat. Dalam kisah itu dikisahkan bahwa si perempuan ini ternyata masuk surga. Karena apa? Perbuatan yang tadi Allah ridhoi. Hal seperti itulah yang sering kita abaikan. Maka mari kita sama-sama untuk tetap beramal soleh sekecil apapun, karena tetap ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Hampir sama, hampir mirip. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh dosa sekecil apapun. Mungkin kalau misal bapak-bapak atau misalkan laki-laki gitu ya, di setiap jalan atau di HP sering melewat hal-hal yang istilahnya tidak
patut gitu ya, tidak patut dilihat, itu kadang kita cuman segitu doang. Nah, itu kan belum tentu bahwa Allah itu murka atau tidak. Padahal tadi itu sendiri, kalau Allah sudah murka, pahala atau misalkan nanti balasannya tentu lebih besar gitu ya. Karena kita tidak tahu apa dosa yang mana yang sudah kita lakukan yang Allah murkai. Jadi jangan sampai sama seperti yang tadi amal soleh, jangan menganggap dosa sekecil apapun gitu. Nabi Adam ketika di surga hanya melakukan apa? Hanya seperti yang dikatakan bahwa mendekati pohon huldi. Mendekatinya saja sudah dilarang. Kemudian setelah itu dibisikkan lagi untuk supaya memakannya. Padahal kalau menurut secara ini gitu, itu hal yang kecil Bu ya. Tetapi Allah sangat murka. Karena itu Allah sudah perintahkan sebelumnya. Allah sudah mengingatkan sebelumnya. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan sampai dekati pohon ini kata Allah. Tetapi Nabi Adam kena bisikan setan melalui istrinya Siti Hawa dan akhirnya tergoda. Padahal seperti hal kecil itu dosanya. Tetapi Allah sangat murka yang akhirnya sampai diusir dari surga. Nabi Adam sudah di surga, diusir. Kita belum tentu masuk surga. Masih di sini ya. Gitu. Nabi Adam saja yang sudah jelas di surga bisa sampai terusir dengan dosa hal yang kecil, apalagi kita yang banyak dosanya, yang amalnya hanya sekedar itu Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah taufik dari Allah supaya tetap tidak menganggap dosa kecil, tidak menganggap amal yang kecil itu, amal yang besar itu sudah merasa puas. Yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya di hamba-hambanya. Wali maksudnya apa? Kadang kita gini Bu ya, menganggap strata atau menganggap orang lain yang istilahnya lebih ke menganggap sepele orang lain lah gitu. Seperti contoh kalau misalkan ketika ada seorang ulama atau ahli ilmu, kemudian ada seseorang yang di bawahnya, padahal ilmunya belum tentu di atas, di bawah beliau yang menganggap ulama ini. Kadang suka gini, si itu mah paling juga bisanya cuma itu aja, si itu cuma gitu aja. Padahal belum tentu. Yang artinya beliau ini bisa lebih paham, beliau ini bisa lebih mengerti, tapi beliau sembunyi atau tidak melihatkan kemampuannya. Beliau tidak memperlihatkan keilmuannya seperti itu. Karena Allah kalau misalkan sudah menyembunyikan seorang walinya, contoh Nabi Khidir sampai saat ini masih ada Bapak Ibu. Nabi Khidir itu diberi kelebihan hidup sampai sekarang dan beliau tidak pernah diperlihatkan karena beliau disembunyikan selalu. Ada dalam satu kisah seperti dikisahkan di ini ketika di pasar beliau itu berwujud seperti orang yang sedang kalau orang gila lah seperti kasarnya mah gitu ya. Tetapi ketika di pasar itu beliau compang-camping pakaiannya, kemudian juga ini datanglah seorang yang setelannya berjubah seperti itu, menganggap dirinya sombong. Kemudian Nabi Khidir istilahnya meminta-minta gitu ya Bu. Tetapi si orang yang tadi itu mengabaikan, tidak di ini. Dan akhirnya Nabi Khidir berdoa sama Allah, meminta supaya orang tersebut istilahnya diberi balasan oleh Allah. Dan saat itu langsung Allah kabulkan gitu. Itu contoh wali Allah yang disembunyikan. Kalau misalkan untuk sekarang di dalam kehidupan ini, yaitu seperti tadi, jangan sampai menganggap orang lain rendah di antara kita. Jangan sampai menganggap strata kita lebih tinggi dibanding orang lain seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang 3 perkara yang Allah sembunyikan di dalam 3 perkara yang mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan, bisa mengamalkan, karena yaitu tadi surga, neraka, kita tidak akan pernah tahu tempat akhir kita di mana. Yang terpenting dalam saat ini kita semua berusaha
berikhtiar tetap beribadah di jalur atau di koridor yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya, memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah, tetap di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustaz Kamal sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini, dan memang tidak terlalu banyak ya, sedikit tapi langsung kena ke kita, karena banyak pun jadi malah muntah nanti nggak ada yang kecangkep. Mudah-mudahan itu bagian dari watawa sobil haq watawa sibesu kepada kita semua, dan memang aktivitas kita semua ini adalah dalam rangka meraih rahmat Allah. Semoga kita semua dalam keadaan selalu dalam menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dicita-citakan selamat di dunia wal akhirah. Sekali lagi kami atas pengurus DKM menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dari sebagian rezekinya. Kami doakan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi diri dan keluarga, dan berkah juga bagi kita yang menikmatinya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan diraih oleh kita semua. Saya kira itu saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.